di kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor nih. Mau nanya-nanya tentang penerimaan peserta didik baru SD SMP. Kan berhubung minggu-minggu ini pembukaannya. Kita pengen tahu nih, apa sih gimana sih prosesnya, terus kendala apa yang ada di lapangan. Apa ada oknum-oknum yang nitip anak didik. Jadi kita ketemu dengan kepala dinasnya nih, Pak Hanafi. Kita tanya-tanya langsung yuk. Check it out. Ditambah dengan nilai Google. Kenapa? Tahun kemarin dikombinasikan dengan nilai raport. Raport kan sekarang sudah diakomodir di Japres. Sehingga nilainya kita balik. Zona 1-nya jadi 25. Lebih kecil ya, berarti lebih dekat di rumahnya sama ini. Ya, Rani sekarang rumahnya sama Mas saya. Di Jalan Bang Baru. Bang Baru itu kan dari mulai batas Pajajaran sampai batas Panduraya. Kita sama-sama mau masuk SMP 8. Tapi Rani rumahnya dekat Pajajaran, saya dekat Panduraya. Ya kan? Zonanya sama, zona 1. Ya kan? Tetapi ketika Google Map lebih dekat Rani daripada saya. Makanya di entry-nya langsung alamat rumah. Sama di Jalan Bang Baru, sama satu zona. Tapi kenapa si Rani yang dilurusin? Karena gue kalah sama dia Di Google Map. di Google. Di jumlah akhirnya keluar nilai yang terdekatnya. Kira begitu. Nah kalau misalkan itu pun sudah sama, ya tentu ada seleksi tambahan. Bisa dilihat dari nilai, bisa dilihat dari umur dan sebagainya. Kira begitu. Karena tidak nutup kemungkinan itu terjadi ketika peminat melebihi kuota yang luar biasa, misalkan gitu. Dan nerima 100, kemudian dapat 300. Untuk menghilangkan 200 itu tentu ada kriteria lain yang kira-kira supaya menimbulkan hasil yang objektif. Jadi kira seperti itu. Dengan harapan ini bisa berjalan lancar gitu. Dan kami juga minta dukungan dari teman-teman di media untuk aktif menginformasikan ini kepada, karena masyarakat cenderung dia kepada zonasi saja, cenderung. Mereka sudah tahu sekarang rata-rata zonasinya, tapi zonasi bertambahnya mereka belum tahu. Nah, kita informasikan itu, sosialisasikan. Karena tahap 1 ini tidak semua orang punya potensi untuk isi itu. Ya, pakai mesin sedikit, ABK sedikit, perpindahan jalur orang tua sedikit. Tahun ini bapaknya pindah, tapi ternyata bapaknya pindah tuh dari 2 tahun yang lalu, terus dia daftar di tahun ini, kan itu kan berarti sudah lewat. Kira begitu. Artinya yang daftar di tahap 1 sampai dengan Japres itu ya relatif sedikit, makanya lebih banyak nanti masalah kita daftar di tahap 2 yang donasi. Kira begitu. Nah, sekarang kalau anak ini bisa Japres confidence ya dengan Japres nilai misalkan, confidence dia daftar aja dia di tahap 1. Oh ternyata kalah dia sama yang lain, dia bisa daftar tahap 2 kan? Zonasi. Tapi kalau misalkan jauh dari zonasi 4, ya mudah-mudahan berdoanya supaya lulus kan gitu. Kalau tidak ya mau tidak mau di luar negeri sekolahnya. Di luar negeri kan agak capek, biaya mahal, swasta gitu. Bukan di luar negeri dalam arti sebenarnya swasta. Gini, mungkin saja ada, tapi sampai saat ini ke saya ada sih yang wajar itu, menurut saya wajar. Karena mungkin minat menunjukkan bahwa minat sekolah ke sekolah negeri itu masih cukup banyak yang berminat, sehingga antusias itu ya terbuktinya dengan bahasa gitu kan. Tetapi kami selalu memberikan jawaban
silakan Anda mendaftar sesuai dengan PBDB online yang tertuang di dalam menu. Seperti itu. Tidak ada bahasa lain yang saya jawab. Kognitif ya, insya Allah. Sejauh ini ada nggak Pak oknum pejabat gitu Pak, titip ke Bapak mungkin atau? Sampai sekarang belum ada. Cuman teman-teman, saya punya teman di APS, punya teman di ini, itu rata-rata mereka konsultasinya pendaftaran perpindahan orang tua. Gitu. Yang lainnya tidak ada. Yang lainnya tidak. Seperti itu. Entah kalau nanti mendekati kita nggak tahu juga. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Untuk di SMP tidak terlalu ada yang hanya bahasanya seperti itu. Kalau dapat jalur perpindahan orang tua seperti apa? Ya sudah, lampirkan aja surat tugas Anda. Masukkan di menu. Jangan sampai nanti dia inginnya seperti itu, tetapi dia tidak buka aplikasi yang disiapkan. Jadi sejauh ini masih konsultasi mungkin ya Pak? Sifatnya konsultasi. Sifatnya gitu. Kalau ada yang minta tolong ya insya Allah saya akan tolong. Ya tolong Anda daftar melalui online gitu aja. Kan itu tolong juga. Yang jelas kan kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Kan ada persyaratan di situ bahwa kartu keluarga minimal dia 1 tahun dia tinggal di situ. Nah sekarang kita sudah koordinasikan sama Distrik Capil. Antara persepsi pencetakan kartu keluarga sama dia lama tinggal di satu tempat, kan bisa saja karena kebutuhan sesuatu sehingga orang ini mencetak baru gitu. Kalau mencetak baru berarti kan tanggal pencetakan. Jadi kita tidak pakai tanggal pencetakan. Nanti ada kode tertentu yang diketahui oleh yang diinformasikan oleh Distrik Capil yang menunjukkan bahwa dia sudah 1 tahun lebih lah. Minimal dia 1 tahun. Itu memang kita dengar tahun yang lalu seperti itu kan. Masa mendadak satu keluarga di Gang Slot itu banyak banget. Nah, itu kan dinamika mungkinnya, itu kan jadi bahan evaluasi sana. Tapi itu udah dipahami oleh masyarakat. Yang persyaratan dia 1 tahun itu sudah. Tapi nggak apa-apa tuh Pak? Apa? Nggak apa-apa tuh. Misalnya nih anak udah 1 tahun lebih di situ karena Ya. emang Pindah ya, atau numpang alamat dari pamannya, boleh lah. Nah, berarti dia udah di situ. Udah 1 tahun. Asal jangan jadi-jadian kan. Yang jelas sekarang dengan sistem sekarang di Distrik Capil nggak bisa. Saya nitip nama di keluarganya Rani gitu. Jadi saya kan harus keluar. Keluar dalam artian ada surat pindah, ada apa dan sebagainya. Itu juga dicek atau? Dicek lah, kan dilampirkan. Ini kan ada persyaratan khusus, umum ada persyaratan khusus kan. Intinya pokoknya harus lebih dari setahun ya Pak ya? Iya. Dari situ. Iya. Berarti nggak apa-apa ya nggak itu ya Pak? Enggak. Misalnya adiknya Rani tinggal di Paman gitu, udah lebih 1 tahun ya boleh. Tapi kalau mendadak pindah gitu nggak bisa. Dan itu akan ketahuan nanti secara teknis yang dikasih tahu oleh teman-teman kita di Distrik Capil dan guru-guru sudah tahu. Sudah kita sosialisasi. Kecurangan apa nih? Apapun misalnya. Kalau pakai PBD online nggak ada bahasa kecurangan. Kan logikanya gini, logikanya. Masuk saya Japres atau masuk saya pakai Japres misalnya kuota afirmasi lah masyarakat miskin. Masuk kuota 20%, afirmasi 20% sama ABK. Yang dibutuhkan 100 orang dari 20% berapa? Berarti sekitar 20 orang. 20 orang ya. 20 orang dibagi 2, afirmasi 1 sama ABK 1, anggaplah 10-10 gitu. Kuotanya kan 10. Kan tidak nutup kemungkinan ada 15 atau 20. Ketika dia dimasukin, Hanafi masukin afirmasi. Ranking 1 saya orang baru 1 saya enggak. Ya kan? Nanti
orang dimasukin lagi, kan itu ya, masuk semua. Ternyata sampai anggaplah sampai 20. Ya otomatis kita bagi sampai 10 kan itu, karena itu kan. Nah 10 itu nanti kita adakan survei. Terus dua-duanya 20 ini kita adakan survei. Jadi kalau sekarang tuh minim kecurangan ya Pak? Ya, dengan sistem ya otomatis meminimalisasi. Benar-benar. Meminimalisasi, ya, otomatis. Kalau ketika dia tidak memenuhi syarat ke sana, jangan coba-coba hati dia untuk daftar ke sana. Misalnya contoh saya orang mampu, mendadak berani nggak gengsi saya bikin surat keterangan tidak mampu. Tidak nutup kemungkinan mungkin saja ada kan, sok aja. Nah, pas di survei, mobilnya 2, handphonenya bagus. Nah, mungkin dia kita otomatis terus. Blacklist tuh Pak. Kemudian misalkan pertanyaannya ternyata melebihi kuota, anggaplah dari verifikasi di survei ada 12, kita kebetulan 10. Tidak ada kemungkinan ketika ABK, anak berkebutuhan khusus kurang, misalkan. Ya kita bahas di Dewan Guru. Kan hasil semua pendaftaran kita bahas sama Dewan Guru. Nggak atas keputusan kepala dinas langsung kita ini kan. Jadi kita sama Dewan Guru. Kita bahas. Kalau ternyata kuota ini melebihi, tapi sisi lain kuota ini kurang, bisa nggak kita bahas di Dewan Guru? Kita ambil keputusan ini. Itu berarti sekolah nggak langsung gitu deh? Enggak lah. Ada di sini nggak ya Pak? Enggak bisa. Kan Pak enak. Ya enggak lah. Gratis Pak. Ini Enggak. kosong deh, udah ngambil dulu. Enggak, dibahas di Dewan Harus Guru. dibahas dulu. Sampai dengan waktu tertentu, waktu batas pendaftaran maksimal, ya sudah tutup. Ini hasilnya seperti apa, kemudian yang zonasi hasilnya seperti apa, itu kita bahas di Dewan Guru. Kan kita dengan menerima sekian persen kan itu udah berdasarkan kebutuhan yang ada di Dapodi, di daftar induk pendidikan, bahwa satu kelas itu sekian orang, kan gitu ya, sekian orang. Ya sudah, itu saja. Nanti ketika kita mau mengumumkan sebagainya kita bahas di Dewan Guru. Nggak sembarangan langsung secara parsial kepala sekolah membuat keputusan kan. Kita bahas antara kepala sekolah dan Dewan Guru. Gitu. Anak Harus anak. ya. Saudaranya susah tuh saudaranya. Jadi itu Saudaranya, cucu temennya gitu. Yang nggak bisa. mungkin dia nggak punya anak, belum punya anak, atau nggak udah gede-gede itu Ya doakan punya anak. nggak bisa ya, harus Enggak anak. lah, enggak. Ya, kalau diterjemahkan lebih luas seperti itu ya repot. Nanti kalau anak tetangganya gimana? Itu dia Pak. Ya nggak bisa, jadi anak kandung. Anak Kalau untuk kandung yang- atau anak angkat itu lah yang dia punya. Gitu. Yang diasuh sama dia. Nanti dilampirkan juga persyaratan khusus. Kan gini, kita kan nggak, memang ada sertifikat tuh. Dia ada yang dibikin dulu atau apa karena mau masuk jalur prestasi. Ya enggak lah, sertifikat itu kan saya pengalaman waktu di Kanpora dulu. Sertifikat itu kan ada menunjukkan tahu hologram. Ada hologram. Nah, kita harus minta visum dari kepala dinas pemuda olahraga kalau dia di cabang olahraga kan. Sampai saat ini kita tidak pernah dengar ada sertifikat bodong atau misalkan ya. Nah, dia misalkan gini, PRSI dia pernah nggak pernah juara 1. Dia cari piagamnya gitu. Memang piagam bisa diterbitkan nih ketahuan. Kita akan selalu koordinasi sama Dispora, terutama cabang olahraga yang untuk menghindar itu. Gitu. Benar-benar jalur kecurangannya susah banget kan? Jalur Enggak, dibilang kecurangan ya mungkin saja bisa terjadi, misalnya gini. Kan peminatnya banyak. Kalau orang punya peminat banyak,
yang punya keinginan banyak, mungkin saja gitu ya, negatif thinkingnya mungkin saja dan mereka melakukan itu. Tapi kendala-kendala itu, hal-hal seperti itu kan bisa dikurangi bahkan dihilangkan dengan sistem sekarang dengan online. Apa cukup dengan online? Kan enggak, nanti dia nganterin hard copy-nya Semuanya. dan diverifikasi sama dia. Gitu deh. Ya mudah-mudahan lah berkurang seperti itu. Berkurang seperti itu. Gitu. Jadi untuk sejauh ini kendalanya hanya di server mungkin ya Pak? Sejauh ini sampai di Ya, technical error. Kan kemarin kita sudah sama apa? Ini SD nih kebetulan nih. SD kan tahun kemarin memang dari sisi penganggaran. Dari sisi penganggaran dulu difasilitasi oleh dana BOS yang ada di sekolah-sekolah. Nah, tahun 2021 oleh Disdik yang ada di bidang. Tentu dengan jumlah besaran yang dibutuhkan. Kalau SMP dia hanya 20 SMP. Kegiatannya minim. Kegiatannya dikit, hanya angkanya pun dikit. Nah, yang untuk SD ya karena dia sekolahnya banyak, hanya anggarannya banyak. Anggaran banyak, kita kerjasama sama Telkom. Kerjasama sama Telkom itu sebagai pemenang lelang. Karena dia harus dilelang karena lebih dari 200 juta. Kemudian kita anggarannya masalah 600 juta. Untuk lelang, harus mengikuti Perpres tentang pengadaan barang jasa. Kan? Tapi menu-menunya mereka sudah tahu. Nah, udah beres itu, ya tentu mereka harus menyiapkan secara teknis, servernya dan sebagainya. Pertanyaannya, ada nggak kendala? Di mana teknologi nggak ada kendala? Kita Zoom aja sering ada kendala, kira-kira begitu. Nah, kemarin kita baru bisa kebuka itu di sore. Sementara tanggal 9, tanggal 10 itu pendaftaran. Nah, gimana sekarang masyarakat yang sudah masuk, tapi nggak masuk-masuk, akhirnya dia secara manual datang ke sekolah. Ya dicatat. ke operator masing-masing sekolah. Berarti kan dirugikan masyarakat. Baru bisa dibuka sore. Ternyata sedangkan pendaftaran misalkan dari jam 8 sampai jam 2 misalnya. Berarti kan dirugikan di jam pendaftaran. Ya, nanti kita lihat. Dan memang pas disurvei oleh teman-teman kita di ini, ya peminatnya pun masih belum banyak. Pendaftarnya belum banyak, mungkin saja. Mereka informasinya masih belum, kemudian terkendala teknis juga. Ya tidak nutup kemungkinan nanti ada waktu penambahan, bisa saja. Masih dirapatkan ya? Ya, kan gini, 9, 10, 11-nya verifikasi. Sebelum jalan kan verifikasi. Itu yang tahap 1. Ya bisa saja nanti karena tidak mencapai kuota dan sebagainya, ya kita bisa saja penambahan di tanggal 11 itu kita dibuka kembali. Ya, selama ini 1 hari kan terugikan. Ya, bisa saja nanti kita lihat di pas pelaksanaan di. Karena apapun alasannya, kita kan capai target wajib belajar 12 tahun. Walaupun yang kita buka sistemnya hanya untuk fasilitasi orang yang sekolah. Kemungkinan masyarakat kita sudah banyak yang daftar swasta. Swasta yang diasumsikan kualitasnya bagus, ya mereka sudah tutup sekarang. Sudah pendaftaran dan sudah tutup. Dan tinggal nanti swasta-swasta yang belum membuka pendaftaran. Itu gitu. Ya intinya begini. Masyarakat yang kita harapkan masyarakat cari informasi seakurat mungkin, secepat mungkin. Jadi tidak berdiam diri gitu. Ya paling tidak kan gini. Saya yakin bahwa ketika anak ini masuk SMP, itu di sekolahnya sudah ada komunikasi itu. Sudah ada diinformasikan oleh gurunya kepada orang-orang tua murid yang ada di sekolah itu. Makanya kan pendaftaran kan bisa dilakukan secara kelompok, dikoordinir oleh sekolah maupun secara individu. Nah, bagi masyarakat yang tanda kutip belum banyak paham tentang informasi ini, kemudian banyak paham belum
belum banyak paham tentang teknologi dan sebagainya. Yang kita sarankan mereka dikoordinir oleh sekolah. Karena nanti kalau dari sekolah kan bisa terevaluasi sendiri berjalan. Dan saya yakin itu dari sekolah-sekolah SD-nya yang masuk SMP sudah banyak dikoordinir oleh sekolah. Contoh, saya bicara begini kan anak saya pernah di SD gitu. Ada yang dikoordinir, bahkan anak saya dulu di SMP dikoordinir. Itu ikut Japres. Nah, bagi yang SD yang sekolahnya di TK, ada komunikasi antara guru TK sama guru SD. Nah, banyak nyambung, guru PAUD dan sebagainya yang kira-kira memenuhi syarat untuk SD. Tapi yang jelas ada perubahan-perubahan PPDB dalam perjalanan. Itu yang perubahan itu yang perlu diterima oleh masyarakat supaya tidak salah ini. Salah informasi hanya telat daftaran. Itu aja intinya. Jadi tolong komunikasi, kita sosialisasi juga ke semua pihak. Tolong komunikasi aktif sama sekolah masalah kayak gitu. Itu cari informasi ke sekolah yang dituju. Secara geografis kan nggak terlalu jauh juga kira-kira itu. Mudah-mudahan bisa tercapai target. Dia masuk ke sekolah negeri dengan memenuhi syarat. Tidak pun ya, dia sekolah di tempat lain bisa saja nanti dalam perjalanan dia bisa pindah. Boleh, kenapa gitu? Masalah 1 tahun. Bisa. Boleh. Kenapa tidak? Boleh. Gitu. Hanya dokumennya dari teman-teman di radar secara khusus, secara umumnya media kita udah informasikan ke media. Demikian wawancara saya dengan Pak Kadistik Kota Bogor. Mudah-mudahan informasinya lengkap dan bisa memudahkan warga Bogor dalam mengikuti proses PPDB. Intinya lebih komunikasi dengan sekolah-sekolah yang dituju, ikuti aturan-aturan yang udah diinformasikan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor. Sekian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.